Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita lanjutkan kepada bab berikutnya, yaitu obat sistem pernafasan. Ya, apa sih obat sistem pernafasan itu? Halo, nggak bisa ya. Nah, kita terlebih dahulu harus mengenal apa sih pernafasan. Nah, pernafasan itu merupakan atau yang bisa disebut dengan respirasi. Itu adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen sampai ke pengeluaran karbon dioksida, bukan karbohidrat ya, ini salah, karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Jadi di sini juga dapat dilihat respirasi itu juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada internal dan eksternal. Kalau di dalam berarti respirasi dalam yang tadi disebut internal, yang respirasi eksternal yaitu disebut respirasi luar. Nah, untuk respirasi luar itu adalah pertukaran O2 dan CO2. Ya, namanya di luar berarti dia ada darah dan udara ya. Jadi seperti kalian bernafas biasa itu adalah merupakan respirasi luar atau yang disebut eksternal. Kemudian ada lagi dengan respirasi dalam atau internal, yaitu pertukaran O2 dan CO2 itu ada di aliran darah dan sel-sel tubuh. Jadi yang membedakan ini ya, jadi tempatnya yang berbeda. Kemudian normalnya manusia itu butuh kurang lebihnya itu 300 liter per hari ya. Ya, ini yang bisa dibutuhkan oksigen di dalam paru-paru itu sekitar 300 liter. Saluran pernafasan itu juga kan sudah tahu bahwasanya pernafasan itu ada cabang-cabang saluran ke paru-paru ya. Biasanya kalau ke paru-paru itu ada rongga hidung, nasal, faring, trakea, percabangan bronkus, dan paru-paru. Nah, ini sistem pernafasan ya yang sudah kalian pelajari mungkin di kelas 10 ya. Kemudian fungsi dari sistem pernafasan yaitu ya jelasnya mengambil oksigen ya dari atmosfer ke sel-sel tubuh dan mentransport karbon dioksida atau CO2. Kemudian yang dihasilkan sel tubuh kembali ke atmosfer. Jadi sirkulasi antara kalian menghirup oksigen sampai keluarnya CO2 atau karbon dioksida. Kemudian, nah ini yang harus kalian ketahui juga yaitu adalah gangguan saluran pernafasan ya. Atau yang disebut gangguan saluran pernafasan itu ada chronic obstructive pulmonary disease atau COPD ya, kalian harus tahu ini ya. Chronic COPD ini atau yang disebut dengan PPOK kalau bahasa Indonesianya, PPOK itu juga penyakit paru obstruktif kronis ya. Ini sama ya. Ini kalau ini disebut dengan bahasa Inggrisnya, kalau yang ini bahasa Indonesianya. Yaitu adalah sekumpulan penyakit paru-paru yang menghambat aliran udara ketika menarik nafas dan menimbulkan kesulitan bernafasan. Ya, jadi berkonstruksi ya, dia menyempit ya aliran di dalam paru-parunya itu. Nah, ini juga ada lagi penyebab terjadinya chronic obstructive pulmonary ya. Itu ada dua biasanya. Ada emfisema dan chronic asthmatic bronkitis ya. Ada dua cara, penyakit yang bisa menyebabkan COPD atau chronic obstructive pulmonary. Nah, gejala yang harus dilihat ya, gejala yang harus dilihat biasanya itu nafasnya pendek, kemudian dia berbunyi mengi ya. Kemudian
dada terasa tegang, dan batuk kronis ya. Itu salah satu gejala yang harus diwaspadai juga. Nah, ini cara atau yang disebut dengan chronic aspecific respiratory ya, ini juga penyakit infeksi juga. Nah, mencakup semua penyakit saluran yang mempunyai ciri penyumbatan ya, penyumbatan bronki karena pengembangan mukosa dan sekresi sputum. Nah, tergolong penyakit ini salah satunya tadi juga ada asma, bronkitis, dan emfisema. Ini yang dilihat ini adalah karena kelebihan mukosa ya, sekresi sputum atau dahak ya, dahaknya itu berlebih dia ya di dalam tubuhnya. Kemudian kalian harus tahu juga itu asma ya. Nah, asma itu apa sebenarnya? Asma itu adalah suatu penyakit alergi kronik ya. Ya, sifatnya alergi yang berciri dengan sesak akut secara berkala yang disertai batuk dan hipersekresi dahak. Sudah dijelaskan yang tadi bahwasanya asma itu juga termasuk hipersekresi atau banyaknya dahak yang terdapat pada penyakit ini. Nah, pasien ini tidak menunjukkan suatu gejala ya, dia cuma batuk dan hipersekresi dahak. Pada serangan yang hebat, pasien ini bisa juga membiru kulitnya atau yang disebut cyanosis ya, karena distribusi atau aliran darahnya itu lemah ya, tidak seperti normal ya. Jadi distribusinya tidak normal. Kemudian serangan asma itu biasanya berlangsung selama beberapa menit ya, atau bisa mungkin sampai jam ya. Dia bisa mengi ya, sakit banget dadanya, dapat diatasi. Nah, biasanya obat asma ini pemberiannya secara inhalasi atau oral, tapi kebanyakan inhalasi ya. Tetapi dalam keadaan gawat perlu adanya suntikan adrenalin jika serangan asma ini terlalu berat dirasa oleh pasien, biasanya langsung disuntikan dengan obat atau suntikan adrenalin ya, isinya itu teofilin atau bisa jadi hormon kortikosteroid. Kemudian penyebab asma, nah serangan asma ini tadi yang bisa Bu Rati jelaskan yang tadi adalah alergi ya. Nah, serangan asma ini biasanya disebabkan oleh peradangan steril kronis dari saluran nafas ya, atau yang disebut mast cell atau mastosit kalau dalam Indonesianya, dan granulosit eosinofil sebagai pemeran penting. Jadi intinya dia ada rangsangan alergi di sini ya. Nah, stimulasi dari ini kok bisa dia sampai terjadi ini, stimulasinya biasanya dia alergi. Mungkin alerginya dari polen, ya, dari bunga-bungaan. Kemudian ada infeksi virus atau obat-obatan tertentu. Nah, tindakan umum yang biasanya bisa dilakukan adalah mencegah timbulnya reaksi antigen antibodi. Kemudian bisa terjadi juga dilakukan berhenti kalau perokok aktif ya, biasanya harus diberhenti merokok. Kemudian bisa fisioterapi, yaitu latihan pernafasan dan relaksasi. Bisa juga melalui vaksinasi primer dan pemberian antibiotik, bisa juga moksisilin atau doksisiklin ya. Kemudian penggolongan obat asma ini ada 10 golongan obat asma yang ini berdasarkan mekanisme kerjanya ya. Yang pertama ada alergi ya. Apa sih anti alergi? Jelas ya. Obat ini bekerja menstabilkan mastosit yang tadinya mastositnya itu berlebih atau penyebab alergi ya. Ini distabilkan ya dengan obat-obat yang anti alergi. Nah, ini mencegah biar histamin yang terdapat pada tubuh itu agar tidak pecah ya. Ya. Kemudian biasanya golongan obat ini adalah beta adrenergik ya dan histamin. Ini bisa dicontohkan di sini
ketotifen dan oxatomid ya. Jadi ada beberapa obat sebenarnya. Kemudian ada golongan yang kedua yaitu bronkodilator ya. Ini ada tiga, ada adrenergik, antikolinergik, sama derivat xantin ya. Kalau adrenergik itu adalah ada beta 1 dan beta 2 ya. Nah, yang biasanya digunakan adalah beta 2 ya, simptomitek. Atau yang disebut kerjanya itu dia selektif terhadap reseptor beta 2 yang terdapat pada paru atau bronkas molisa. Tetapi tidak bekerja pada beta 1 yaitu stimulasi jantungnya. Nah, obat ini biasanya yang termasuk dengan beta 2 yaitu ada salbutamol, phenotarol, dan terbutalin dan rimiterol. Kalau dia bekerjanya adrenergik kan bukan hanya beta 1 dan beta 2 aja, tetapi ada beta 1. Kalau bekerjanya itu dikombinasikan dengan beta 1 dan beta 2, biasanya dia ada efedrin, isoprenalin, dan adrenalin. Untuk antikolinergik ya, bronkodilator untuk yang kedua yaitu antikolinergik, obat ini memblokir reseptor saraf kolinergik ya dari otot polosnya. Nah, contohnya itu ada oxyvenom, tiazinamium ya dan ipratorium. Kemudian ada yang ketiga ada derivat xantin ya. Ini mekanismenya menghambat enzim fosfodiesterase. Nah, contohnya ada teofilin, aminofilin, dan kolinoteofinlat. Untuk yang ketiga, antihistamin yang bisa digunakan untuk pereda asma ya. Obat ini memblokir reseptor histamin ya, langsung memblokir reseptor histamin agar mencegah berkontriksi ya. Jadi paru-paru ini dihambat agar tidak menyempit ya. Antihistamin ini bisa kalian gunakan ketotifen, oxatomida, tiazimium, dan diprotramin. Ada lagi golongan yang dengan mekanisme kortikosteroidnya, yaitu agar daya kontriksinya itu bisa terhambat supaya bisa berkondilitasi, artinya dia melebar dengan mempertinggi kepekaan B2-nya ya. Yang tadi disebutkan kalau reseptor B2 itu ada di sekitar paru ya, bronkus, tetapi yang beta 1 itu berhubungan dengan jantung ya. Kemudian ini menimbulkan efek samping ya. Dia seperti osteoporosis, borok lambung, hipertensi, dan diabetes. Makanya kortikosteroid juga jarang digunakan. Ya, bukan berarti tidak digunakan, dia tetap digunakan, tetapi untuk secara kontinu tidak disarankan. Nah, contohnya ada hidrokortison, prednison, dexa, dan betametason. Kemudian ada ekspektoransia karena dia mempunyai efek batuk ya, asma itu ada batuk juga dan dahak. Jadi harus dikombinasikan dengan ekspektoransia, yaitu bisa mencairkan dahak ya. Dia bisa mencairkan dahak di sini sehingga mempermudah dahak itu bisa keluar. Kemungkinan dia juga menurunkan viskositasnya dan bisa ini yang disebut dengan menurunkan viskositas lendir atau dicairkan. Nah, contohnya itu ada KI, NH4Cl, bromheksin, dan asetilsistein. Kemudian yang keenam, ada kromolin natrium dan nedrokomil natrium ya. Ini diyakini merupakan hasil stabilisasi membran mastosit. Artinya di sini gini ya, obat kromolin natrium dengan nedrokomil ini mekanismenya bisa menstabilkan membran mastosit. Nah, yang ini juga digunakan sel ini pendeteksi adanya alergi di dalam tubuh kalian. Makanya dia supaya distabilkan membran mastositnya. Nah, ini sediaan ini biasanya dihirup. Jadi sifatnya dia tersedia dengan larutan nebulizer. Kemudian ada yang ketujuh yaitu modifikasi leukotrien ya. Nah, ini bisa jadi contohnya ada Zafir Lucas. Nah, ini merupakan antagonis reseptor yang mengurangi inflamasi udara. Kemudian yang kedua ada Zileutron ya. Ini
inhibitor ya, leukotrin yang berpotensi meningkatkan enzim hepatik. Kemudian ada kombinasi terapi pengontrol ya. Kombinasi kortiko itu kombinasi kortiko yang hirup ya dan agonis B2 hirup kerja lama tahap 3 persisten at fire merupakan sediaan kombinasi yang merupakan dia kombinasi yang namanya kombinasi berarti ini tadi disebutkan kortiko yang kortikosteroid sama agonis beta 2 ya. Ini biasanya mengobati inflamasinya. Kemudian ada olimalizumab ya. Ini merupakan antibodi imunoglobin E ya. Biasanya digunakan untuk pengobatan asma yang tidak bisa ditangani dengan baik itu kombinasinya maupun di kortikosteroidnya. Biasanya ini sudah tidak bisa tertangani lagi oleh oral dan inhalasi ya, kortiko yang. Kemudian ada methotrexate ya. Ini biasanya digunakan dalam dosis rendah 15 mg per minggu untuk mengurangi dosis kortikonya. Jadi setelah kortiko ini kan tidak boleh dilakukan atau tidak boleh dikonsumsi secara terus-menerus. Makanya diganti dengan methotrexate ini jika belum mereda juga. Nah, ini contoh-contoh obat asma. Nah, ada teofilin, aminofilin, kortikosteroid, ada beta adrenergik, B2 mimetik ya. Crocmiglat ya, antikolinergik dan antihistamin ya. Ini sudah disebutkan kortiko itu jenisnya ada hidroprednison, dexa, triamazon, beta adrenergik. Ada yang tadi ada efek beta 1 dan beta 2, ada adrenalin, efedrin, isoprenaline dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa baca. Nah, ini spesialit ya yang biasanya dijual ya di apotik dengan bisa dengan resep dokter atau dokter bisa menyarankan, biasanya disarankan oleh dokter itu obat-obat yang ini. Kemudian ini ya bisa dilihat teofilin, spesialitnya ada Brondilex, sediaannya tablet, produksinya Biomedis. Nah, ini kombinasi teofilin sama bromhexin ya, ada bronsolvan ya, dan sebagainya. Nah, tugas kalian nanti di Google Classroom ya, sebutkan indikasi dan kontraindikasi efek samping interaksi obat dan sediaan dari contoh obat di atas ya. Ini saya share di Google Classroom, silakan dikerjakan ya. Untuk absennya ya. Untuk absennya nanti bisa kalian buka tokennya melalui Google Classroom ya, atau saya share melalui Facebook komen ya, Facebook komen dengan token 1, 2, 3, 4 ya. Silakan buka tokennya dengan token 1, 2, 3, 4. Untuk tugasnya saya di Google Classroom, saya di Google Classroom. Oke, saya lanjutkan lagi ke selanjutnya ya, kurang sedikit, yaitu batuk ya. Sebenarnya kan tadi sudah disebutkan ya, salah satu site atau bisa menandakan gejala adanya asma yaitu batuk. Nah, batuk sendiri kalian juga harus tahu. Batuk itu adalah efek fisiologi yang dapat berlangsung baik dalam keadaan sehat maupun sakit ya. Sehat pun kalian juga ada kan biasanya batuk. Nah, karena adanya rangsangan lendir pernafasan itu terletak di beberapa bagian tenggorokan dan cabang-cabangnya. Nah, sebab infeksi biasanya yang pertama adanya virus, yang kedua ada bakteri, kemudian ada juga alergi ya. Mungkin kalian alergi polen atau alergi debu dan sebagainya, itu juga termasuk efek yang ditimbulkan ya. Nah, pengobatannya biasanya ada dua macam ya. Zat ini yang bekerja secara sentral dan tidak sentral ya. Kalau sentral berarti dia di pusat ya. Berarti kalau di pusat berhubungan dengan sistem saraf pusat. Nah, zat ini menekan rangsangan batuk terletak di sumsum ya. Nah, atau medula. Zat ini dibagi menjadi zat adiktif ya. Kalau zat adiktif itu yang sifatnya dia
kalau diminum itu merasa kecanduan kalau dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, ini adanya pulvis OPI, pulvis doveri, dan kodein. Kalau zat non-adiktif yang masih bekerja dalam sentral atau di SSP atau di sumsum, itu ada noscapin, dextrometorphan, pentoxiferin, dan diphenhidramin. Ya, ini sudah banyak kalian jumpai pada obat-obat batuk. Nah, ini zat-zat yang bekerja secara perifer atau tidak bekerja di SSP atau di luar SSP, ya, sistem saraf pusat. Nah, ini dibagi menjadi beberapa kelompok. Ada emolensia, yaitu memperlunak rangsangan batuk. Contohnya ada sirup tini. Ada ekspektoransia, yaitu memperbanyak produksi dahak, ya, mengurangi kekentalannya. Ada amonium klorid, ada kreosid, ada guaikol, ya, guaikol, dan minyak-minyak atsiri. Ada mukolitik juga, yaitu juga sama halnya mengurangi viskositas dahak dan mengeluarkan. Jadi ada asetil karboksistein, dan biasanya kalian bisa terlihat itu ada bromheksin sama ambroxol. Kemudian zat-zat yang pereda itu bisa menghambat batuk dengan cara menghambat reseptornya. Jadi reseptor yang terdapat untuk dia batuk, ya, biasanya berhubungan dengan histamin, ini dihambat, ya, ada oksolamin dan tipebib. Nah, ini contohnya, ya, ini sudah banyak ini, ya. Tadi ada disebutkan ada kalium iodid, ya. Nah, minyak atsiri bisa dibaca nanti. Nah, ini beberapa spesialet, ya, yang biasanya digunakan untuk obat batuk. Ada bromheksin, biasanya bisolvon, ya. Kemudian gliserin, guakol, ya, dikombinasikan dengan obat antihistamin CTM, ya. Ada ini diphenhidramin HCl, ada sukus, ada noscapin, ambroxol, dan sebagainya, ya. Ini ada sediaan-sediaannya, itu sudah dijelaskan di sini. Oke, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk absen dan langsung masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan tugasnya. Saya akhiri dulu presentasi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatannya dijalankan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.